Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eksa Aprianus Sinaga dengan NPM 2234 10197 dari kelas 6 MH Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data, mulai dari pengolahan data, cara-cara pengolahan data hingga pada hasil akhir pengolahan data. Yang pertama itu yang akan kita lakukan yaitu adalah masuk ke dalam data mentah, di mana data mentah ini kita peroleh dari dosen pengampu kita. Di sini kita akan melakukan pengkodingan, di mana pengkodingan ini kita akan menggunakan rumus if. Nah, di sini ada beberapa variabel yang akan kita lakukan coding, yaitu mulai dari kelas, jenis kelamin, rencana konsentrasi, hingga pada soal pertanyaan. Nah, yang pertama kita lakukan yang itu, kita harus mengurutkan namanya, lalu kita melakukan pengkodingan. Nah, di sini saya telah melakukan pengkodingan dan telah saya urutkan namanya mulai mulai dari huruf A hingga ke huruf Z. Nah, di sini rumus yang kita lakukan yaitu rumus if, lalu kita buka kurung, lalu kita klik baris kedua di kolom B. Kemudian kita berikan sama dengan, kita berikan tanda petik, lalu kita ketik 6MB, lalu kita buat petik dua juga, lalu kita ketik tanda titik koma dan kita berikan kode satu. Dan begitu juga seterusnya untuk pengkodingan hingga pada sampai 6 MH. Nah, di sini ada sampai 5 kelas. Kemudian untuk jenis kelamin. Coding untuk jenis kelamin ini bisa dikatakan cukup mudah dengan menggunakan rumus if juga. Kemudian laki-laki diberikan kode satu dan perempuan diberikan kode 2. Nah, setelah kita selesai melakukan pengkodingan ini, tentunya kita akan masuk ke dalam SPSS. Nah, kita akan membuat data baru. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam SPSS. Yang pertama kita kerjakan itu ialah variabel view, di mana variabel view ini pada angka satu ini kita ketikkan dengan nama, kemudian tipenya ini kita berikan tipe string, lalu widthnya ini kita berikan angka 100, desimalnya juga 0, dan labelnya ini kita akan berikan label dengan nama responden. Kemudian kita akan masuk ke dalam name yang berikutnya itu yaitu name kelas dengan tipe numerik dan widthnya 8, desimalnya 2, dan labelnya ini kita akan berikan dengan nama kelas responden. Lalu values-nya ini kita tadi pilihannya itu ada 5. Ada 5 ya teman-teman, yaitu mulai dari kelas 6MB, MC hingga ke 6MH. Nah, kita kembali lagi kepada SPSS. Angka 1 kita berikan ke label kelas 6MB. Kemudian kita add, kemudian values kedua itu kita berikan ke 6MC. 6MC kita add, kemudian yang ketiga itu ada 6MF. 6MF, kemudian kita add, kemudian yang keempat itu, kemudian yang maaf, kita ulangi, yang ketiga itu kita berikan kepada 6MF, kita add, kemudian yang angka keempat kita berikan kepada 6MG, kita add juga, kemudian yang kelima itu ada kelas 6MH, kemudian kita add, lalu kita akan oke-kan. Di sini sudah tertera pilihan mulai dari 1, 6MB, 6MC, 6MF, hingga ke 6MH. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya itu jenis kelamin. Jenis kelamin. Kita masuk ke numerik, kita akan berikan label juga dengan label jenis jenis
kelamin responden. Nah, setelah itu kita akan berikan value-nya itu satu untuk laki-laki, kita add, dan dua untuk perempuan, kita add juga. Lalu kita akan oke kan. Nah, kemudian begitu juga untuk mengerjakan eh, variabel berikutnya, yaitu eh, ada variabel peminatan atau konsentrasi dan juga contoh soal. Nah, pada SPS berikut ini saya telah selesai mengerjakan untuk itu, yaitu peminatan dan penggunaan laptop pribadi. Nah, setelah selesai ini, kita akan masuk ke, kita akan membuat data view-nya, di mana data view-nya ini kita peroleh dari Excel. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu ialah mengcopy, memblok, memblok variabel nama hingga ke nomor 23. Kemudian kita akan melakukan Ctrl C, kemudian kita kembali ke SPSS dan kita Ctrl V kan, hingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kelas juga demikian. Kita akan mengcopy dari Excel, kemudian kita tempel di SPSS codingan kita. Nah, kemudian kita disuruh untuk membuat eh, analisisnya dengan menggunakan deskriptif statistik. Nah, yang pertama kita lakukan itu, kita akan berangkat ke analisis, kemudian kita masuk ke deskriptif analisis, kemudian kita masuk ke deskriptif, kita akan membuat semua yang empat variabel ini ke dalam bentuk eh, pengolahan data. Pertama kita masuk, kita akan pindahkan, lalu kita akan oke kan. Nah, kita tunggu sebentar sehingga hasilnya ini nanti akan menghasilkan deskriptif statistik. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini, ke variable view, dan berikutnya juga kita akan membuat frekuensinya. Di mana frekuensi ini yang perlu kita lakukan itu yaitu untuk kelas, kemudian jenis kelamin, mata kuliah, dan penggunaan laptop. Kalau untuk nama, menurut saya kita tidak usah melakukan frekuensinya karena nama ini tentunya 62 orang ini berbeda-beda. Lalu kita akan oke kan. Kemudian hasilnya akan dia seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan berikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita masuk ke frekuensi, lalu kita akan masuk ke charts, lalu kita buat bar charts, lalu continue, dan lalu kita oke kan. Nah, setelah selesai begini, lalu ini kita akan buat ke dalam bentuk Word. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita klik output, lalu kita masuk ke file, kita akan masuk ke export. Lalu kita akan masuk ke browse dan akan kita masukkan ke dalam folder UTS pengolahan data, lalu kita akan save. Kita akan beri nama pengolahan data. Lalu kita save. Lalu di sini kita akan oke kan. Nah, di sini hasilnya sudah bisa kita lihat ya kawan-kawan. Nah, berdasarkan analisis yang bisa saya berikan, di sini kelas responden ini ada 62 orang, di mana kelas itu ada 5, jenis kelamin ada 2, penggunaan laptop responden ada 3, dan mata kuliah peminatan itu ada 3, ada 4, dan juga statistik untuk statistiknya ini bahwasannya kelas yang paling unggul itu ada di kelas 6MH, dan jenis kelamin yang paling banyak yaitu ialah perempuan. Dan demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Shalom.